Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Judul dari materi hari ini adalah penawaran dan permintaan 1, bagaimana pasar bekerja. Oke, sumbernya saya ambil dari sini ya, Mas dan Mbak. Kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Oke, penawaran dan permintaan adalah dua kata yang mana ahli ekonomi sering menggunakan. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat pasar ekonomi bekerja. Ekonomi mikro modern adalah tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Masuk ke pembahasan terkait dengan pasar dan persaingan. Sebuah pasar adalah suatu kumpulan pembeli dan penjual dari barang-barang. Saya ulangi. Sebuah pasar adalah suatu kumpulan pembeli dan penjual dari barang-barang atau pelayanan tertentu. Jadi ada ya pasar ikan, misalnya pasar ayam, pasar komputer, pasar tenaga kerja. Istilah penawaran dan permintaan mengacu pada tingkah laku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di pasar. Ya, tentunya Mas dan Mbak bisa menemukan contoh lain dari pasar. Oke. Pembeli menentukan permintaan atau demand, sedangkan penjual menentukan penawaran atau supply. Jadi, kalau ada kata permintaan, maka itu memakai sudut pandang pembeli, sedangkan jika ada penawaran, maka memakai sudut pandang penjual. Seperti itu ya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Oke, terkait dengan pasar persaingan, sebuah pasar yang bersaing adalah sebuah pasar di mana banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing mempunyai sebuah dampak yang tidak berarti pada harga pasar. Karena banyaknya pembeli dan penjual sehingga masing-masing mempunyai sebuah dampak ya yang tidak berarti pada harga pasar. Seperti itu Mas dan Mbak. Persaingan sempurna, poin-poinnya adalah produk-produknya sama, banyak sekali pembeli dan penjual sehingga masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Pembeli dan penjual adalah penentu harga. Untuk monopoli, satu penjual dan penjual tersebut mengontrol harga. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, monopoli. Hanya terdiri dari satu penjual dan penjual itu yang mengendalikan, mengontrol harga. Seperti itu Mas dan Mbak. Sedangkan oligopoli, ada beberapa penjual tidak selalu bersaing agresif. Kalau persaingan monopoli, banyak penjual, sedikit dibedakan produknya, dan masing-masing penjual boleh menetapkan harga untuk produk sendiri. Baik, masuk ke permintaan. Kuantitas permintaan adalah jumlah barang yang mana pembeli bersedia dan mampu membeli. Hukum permintaan menyatakan bahwa sama hal-hal yang lain, kuantitas permintaan barang turun ketika harga barang naik. Jadi ini logis ya Mas dan Mbak ya. Kalau ada harga naik, Mas dan Mbak sebagai seorang pembeli kan cenderung untuk menghindarinya ya, karena ya alasannya kemahalan gitu misalnya. Kemudian sama hal-hal yang lain ini maksudnya ceteris paribus ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah nangkap, yaitu adalah
dengan kondisi yang mana yang lain tidak berubah gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi hukum permintaan ini berlaku pada saat kondisi ceteris paribus seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya tidak salah. Baik, tabel permintaan adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas permintaan. Jadi ini memakai contohan ya, tabel permintaan dari seseorang yang bernama Catherine. Si Catherine ini membeli es krim ya Mas dan Mbak ya. Jadi, mohon maaf. Untuk yang sebelah kiri ini adalah harga dari es krimnya. Nah, kemudian untuk sebelah kanan ini adalah jumlah es krim yang diminta di harga tertentu gitu ya. Jadi contohnya pada saat harga es krim, pada saat harga es krimnya itu $0, kita memakai dolar di sini di contoh ini, maka ya gratis ya maksudnya ya. Berarti jumlah permintaan menurut info di tabel ini adalah 12 buah es krim ya. Sedangkan kalau harganya naik menjadi $0,5, maka kuantitas dari permintaannya menjadi 10. Seperti itu Mas dan Mbak cara bacanya. Hingga menjadi harga es krim di angka $3. Pada saat itu jumlah es krim yang diminta adalah 0 buah. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi semakin mahal maka jumlah yang diminta semakin menurun. Seperti itu, sesuai dengan hukum permintaan ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah sebuah grafik hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas permintaan. Baik, memakai contoh yang tadi ya. Ini tabel permintaannya, yang ini Mas dan Mbak. Kemudian menggunakan grafik, titik-titiknya ini dihubungkan ya Mas dan Mbak ya, menjadi sebuah garis dan ya akan membentuk sebuah kurva seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah harga dari es krim. Kemudian sumbu X-nya adalah jumlah permintaan es krim ya Mas dan Mbak ya. Jadi seperti ini, pada saat harganya $2, maka jumlah es krim yang diminta adalah 4 buah. Seperti itu Mas Mbak. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Baik, lanjut ke permintaan pasar versus permintaan individual. Permintaan pasar menunjukkan jumlah dari semua masing-masing permintaan untuk sebuah barang dan pelayanan tertentu. Secara grafik, kurva permintaan individu dijumlahkan secara horizontal untuk memperoleh kurva permintaan pasar. Jadi yang tadi itu ini adalah permintaan pasar itu jumlah dari permintaan individu ya menjadi satu, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke pergeseran dalam kurva permintaan. Perubahan dalam jumlah permintaan ada beberapa poin. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan. Hal ini dikarenakan oleh sebuah perubahan dalam harga produk.
Jadi seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Terjadinya perubahan itu di grafik ini, di dalam grafik ini. Ini contoh perubahan pada jumlah permintaan. Jadi mulai dari A bergeser ke B seperti itu. Kondisi di mana pajak yang meningkatkan harga ice cream cones menghasilkan sebuah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi apa namanya ya? Perubahannya itu terjadi di sepanjang kurva permintaan seperti itu Mas dan Mbak. Jadi misalnya harga awal es krim adalah $1. Nah, pada saat $1 jumlah permintaannya adalah 8 buah. Kemudian ada pajak pada es krim gitu ya. Dan menyebabkan harganya naik dari $1 ke $2. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harganya naik, maka kuantitas permintaan akan menurun. Seperti itu. Jadi seperti ini, karena harganya naik dari $1 ke $2, maka kuantitasnya bergeser, mengecil dari angka 8 ke angka 4. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Terkait dengan pergeseran pada kurva permintaan ada beberapa poin. Yang pertama, pendapatan konsumen. Yang kedua, harga barang terkait. Yang ketiga, selera. Yang keempat, harapan. Yang kelima, banyaknya pembeli. Jadi ini yang menyebabkan kurva itu sendiri bergeser ya Mas dan Mbak ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Seperti itu Mas dan Mbak. Kalau yang tadi itu perubahan di sepanjang kurvanya, kalau yang ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kurva itu bergeser baik ke kanan maupun ke kiri. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, pergeseran pada kurva permintaan, perubahan dalam permintaan. Sebuah pergeseran pada kurva permintaan baik ke kiri atau ke kanan dikarenakan oleh banyaknya perubahan yang mengubah jumlah permintaan di setiap harga. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi ini ya, gambar 3 ini menunjukkan pergeseran pada kurva permintaan. Jadi yang bergeser itu kurvanya sendiri Mas dan Mbak. Oke, yang garis biru ini adalah yang original ya, yang asli Mas dan Mbak. Kemudian jika ada peningkatan pada permintaan, maka kurva permintaannya berubah dari D1 ke D2. Seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Kalau ada penurunan pada permintaan, maka kurva permintaannya bergeser dari D1 ke D3. Seperti itu. Untuk ini, sum X-nya adalah jumlah dari ice cream cones, kemudian sembunyiannya adalah harga dari ice cream cone. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Faktor lain adalah pendapatan konsumen. Bila pendapatan meningkat, maka permintaan barang normal akan meningkat. Bila pendapatan meningkat, maka permintaan barang inferior akan menurun. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Ini ya, pendapatan konsumen barang normal. Jika terjadi sebuah peningkatan pendapatan, maka terjadi peningkatan permintaan. Sehingga kurva permintaannya bergeser dari D1 ke D2. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini untuk pendapatan konsumen barang inferior terjadi hal yang sebaliknya ya Mas dan Mbak ya. Jadi barang inferior itu barang yang apa ya, kalau saya tidak salah tangkap adalah yang jika pendapatannya naik, maka permintaan pada barang tersebut akan menurun. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi pada barang inferior, jika terjadi sebuah peningkatan pendapatan, maka permintaannya akan menurun sehingga menyebabkan kurva bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Poin berikutnya yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan adalah harga barang terkait.
ketika penurunan harga suatu barang mengurangi permintaan untuk barang-barang lain, dua barang ini disebut pengganti. Ketika penurunan harga suatu barang menaikkan permintaan untuk barang yang lain, dua barang ini disebut pelengkap. Oke, ya ini ya ringkasan terkait variabel-variabel yang mempengaruhi pembeli. Jadi variabel-variabelnya ada harga, ada pendapatan, dan seterusnya hingga jumlah pemberi ya, Mas dan Mbak. Nah, pada saat variabel-variabel ini berubah, maka menyebabkan terjadinya poin-poin berikut. Jadi misalnya pada saat harganya berubah, maka represents a movement along the demand curve. Jadi perubahannya itu terjadi di sepanjang kurva permintaan. Kemudian untuk income, pada saat variabel income bergeser atau berubah, maka ini akan menyebabkan shift the demand curve. Jadi kurva permintaan akan berubah baik ke kanan maupun ke kiri, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi poin-poin ini mulai dari income hingga number of buyers menyebabkan shift the demand curve, pergeseran kurva permintaan baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, itu atau ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, baik, masuk ke penawaran. Jumlah penawaran adalah jumlah barang yang penjualnya bersedia dan mampu untuk menjual. Masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan dari sebuah barang meningkat ketika harga barang meningkat. Jadi ini untuk penawaran kita memakai sudut pandang penjual ya Mas dan Mbak ya. Silakan memakai sudut pandang penjual. Mas dan Mbak berperan sebagai seorang penjual. Jadi sebagai seorang penjual, pada saat harganya meningkat gitu ya, maka jumlah dari barang yang ditawarkan tentunya juga akan meningkat ya Mas dan Mbak ya. Ya, mumpung gitu maksudnya, aji mumpung harganya bagus, ditawarkan, dijual banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya menurun, ya sebagai seorang penjual kan wajar kalau berpikir tidak mau rugi. Jadi akan mengurangi jumlah barang, jumlah produk yang dijual atau ditawarkan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, logikanya. Oke. Ya, ini terkait dengan tabel penawaran. Tabel penawaran adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Oke, ini terkait dengan tabel penawaran Ben. Ya, tadi contohnya memakai kasusnya Catherine. Sekarang memakai kasus orang yang bernama Ben. Ya, Ben di sini sebagai seorang penjual es krim ya, Mas dan Mbak ya. Jadi masih sama. Yang ini harga yang sebelah kiri, bagian kiri ini adalah bagian sebelah kiri ini adalah harga dari es krimnya. Sedangkan yang ini adalah kuantitas dari es krim yang ditawarkan ya Mas dan Mbak ya. Jadi pada saat harganya $0 atau gratis, maka tidak ada tidak ada es krim yang ditawarkan ya, kecuali kalau itu amal gitu ya. Nah, kalau harganya $0,50, maka tetap tidak tidak ada es krim yang ditawarkan oleh si Ben, karena mungkin berpikirnya terlalu murah gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, pada saat harganya $1, maka si Ben menjualkan 1 buah es krim ya. Terus kemudian harganya naik hingga pada harga $3. Si Ben menjualkan es krimnya dengan jumlah adalah 5 buah. Seperti itu Mas dan Mbak, untuk contoh ini ya. Oke, kurva penawaran
adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Oke, ini ya gambar 5 ini menunjukkan tabel dan kurva penawaran band. Jadi yang ini adalah tabel penawaran. Nah, kemudian ini dihubungkan ke titik-titik. Nah, titik-titik ini kemudian dihubungkan akan menjadi kurva penawaran. Seperti itu, Mas dan Mbak. Oke, sumbu Y-nya harga dari ice cream. Kemudian sumbu X-nya adalah jumlah dari es krim. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, penawaran pasar versus penawaran individu. Penawaran pasar mengacu pada jumlah semua penawaran individu untuk semua penjual barang dan jasa tertentu. Jadi ini penawaran individu, penawaran individu, penawaran individu, penawaran individu, semuanya dijumlahkan menjadi sebuah penawaran pasar. Seperti itu ya. Konsepnya sama dengan permintaan pasar, tapi dalam hal ini adalah penawaran. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi menjadi penawaran pasar. Secara grafik, kurva penawaran individu dijumlahkan secara horizontal untuk memperoleh kurva penawaran pasar. Mohon maaf. Baik. Ya, ini terkait dengan pergeseran kurva penawaran. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan atau menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah harga input, yang kedua teknologi, yang ketiga harapan, yang berikutnya adalah jumlah penjual. Oke, perubahan jumlah penawaran, pergeseran sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan dalam apapun yang mengubah kuantitas yang ditawarkan dengan harga masing-masing. Jadi ini ya Mas dan Mbak ya, contohnya perubahan jumlah penawaran di sepanjang garis kurva gitu ya, di sepanjang kurva penawaran seperti itu. Jadi awalnya harga es krim adalah $1. Ini ya. Jumlah es krim cones yang ditawarkan adalah sejumlah 1 buah. Nah, terjadi kenaikan harga es krim cones dari $1 ke $3, menghasilkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Ya, dari 1 bergeser ke 5 ya, Mas dan Mbak ya. Jadi yang X ini jumlah es krim cones dan Y adalah harga dari es krim cones. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, perubahan penawaran, sebuah pergeseran pada kurva penawaran, baik ke kiri maupun ke kanan, disebabkan oleh sebuah perubahan pada penentu selain harga. Jadi ini ya Mas dan Mbak ya, yang bergeser adalah kurvanya itu sendiri. Maksudnya seperti itu Mas dan Mbak. Oke, yang biru ini adalah kurva penawaran original atau S1. Kemudian terjadi kenaikan penawaran sehingga menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Ya ini ya, bergeser dari kurva penawaran S1 ke kurva penawaran S2. Nah, untuk yang atas ini adalah terjadi penurunan. Jadi kurva penawaran S1 bergeser dari kurva penawaran S3 ke kiri ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi baik kurva permintaan maupun kurva penawaran pada saat terjadi kenaikan maka akan bergeser ke kanan Mas dan Mbak. Sedangkan pada saat terjadi penurunan baik pada kurva permintaan maupun kurva penawaran maka akan bergeser ke kiri. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini ya tabel 2 variabel yang mempengaruhi penjual. Jadi ada variabel price atau harga, kemudian variabel input prices atau variabel harga-harga input, kemudian ada variabel teknologi
D, kemudian ada variabel harapan, kemudian ada variabel jumlah pembeli, jumlah penjual ya Mas dan Mbak ya. Jadi perubahan-perubahan pada variabel tersebut akan menyebabkan poin-poin ini. Jadi jika variabel harga berubah, maka akan merepresentasikan perubahan di sepanjang kurva penawaran, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Sedangkan pada saat terjadi perubahan pada variabel harga-harga input, maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Untuk input prices, pada variabel input prices hingga number of sellers, maka terjadi shift the supply curve, pergeseran pada kurva penawaran, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke poin penawaran dan permintaan bersama-sama. Keseimbangan ditunjukkan sebagai suatu situasi yang mana harga telah mencapai level di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Jadi, harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Pada grafik, itu menunjukkan harga di mana perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Oke, jumlah keseimbangan. Jumlah penawaran dan jumlah permintaan pada harga keseimbangan. Pada sebuah grafik, itu menunjukkan jumlah kuantitas di mana perpotongan antara kurva. Oke, ini ya Mas dan Mbak ya, penawaran dan permintaan bersama-sama. Jadi ada sebelah kiri ini adalah tabel permintaan, sebelah kanan ini adalah tabel penawaran. Nah, pada harga $2, jumlah permintaan adalah sama dengan jumlah penawaran, sama-sama di angka 7 ya Mas dan Mbak ya. Jadi di harga $2, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi gambar 8 ini menunjukkan keseimbangan penawaran dan permintaan. Nah, yang garis ini adalah kurva permintaan, sedangkan garis ini adalah kurva penawaran. Nah, titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran adalah di sini ya, titik temunya. Ini adalah pada saat ini harga keseimbangan, dan di sini ya dalam hal ini $2 ya kalau memakai contoh yang sebelumnya, dan jumlah keseimbangannya adalah di angka 7 buah es krim. Nah, titik ini yang disebut dengan titik keseimbangan Mas dan Mbak. Jadi titik temu antara kurva penawaran dan permintaan disebut dengan titik keseimbangan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah equilibrium, Mas dan Mbak. Oke. Nah, ini contoh dari pada saat pasar tidak pada kondisi keseimbangan. Jadi ini adalah contoh kelebihan penawaran. Nah, maksudnya seperti ini. Pada saat harga $2, maka terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pada saat harganya naik dari $2 ke $2,5, maka akan ada perubahan. Untuk yang penawaran, sesuai dengan hukum penawaran, akan semakin meningkat ininya ya, penawarannya ya. Sedangkan untuk yang untuk yang permintaan, sesuai dengan hukum permintaan, maka semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan semakin menurun. Seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Ya, dua-duanya ceteris paribus. Jadi untuk yang penawaran
akan bergeser ke kanan, untuk yang permintaan bergeser ke kiri gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi dalam hal ini jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka disebut dengan kelebihan penawaran. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Terkait dengan keseimbangan, ada istilah kelebihan, yaitu ketika harga lebih besar dari harga keseimbangan, kemudian jumlah penawaran akan meningkat melebihi jumlah permintaan. Bagaimana tadi kita lihat di grafik sebelum ini ya. Ada kelebihan penawaran pada sebuah kelebihan. Penawar akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan, yang mana bergerak ke arah titik keseimbangan. Ya, karena untuk contoh yang tadi, pada saat harganya 2,5 dolar, maka jumlah permintaannya akan menurun Mas dan Mbak. Jadi penjual akan memikirkan strategi, salah satunya adalah dengan menurunkan harga. Nah, pada saat harganya turun, maka penjualan akan bergerak ke arah titik keseimbangan ya Mas dan Mbak ya. Ya, dalam hal ini saya ralat yang bergerak adalah harga, yang mana bergerak ke arah titik keseimbangan. Jadi penawar akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan, yang mana bergerak ke arah titik keseimbangan. Kekurangan, ketika harga lebih kecil dari harga keseimbangan, kemudian jumlah permintaan akan meningkat, akan lebih besar dari jumlah penawaran. Ada kelebihan permintaan atau sebuah kekurangan. Penawar akan menaikkan harga karena terlalu banyak pembeli mengejar barang-barang yang terlalu sedikit. Demikian permintaan menuju titik keseimbangan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi pada saat kondisi kekurangan ini, harga di pasar, kalau saya tidak salah, itu lebih kecil daripada harga keseimbangan. Jadinya ya orang akan berbondong-bondong untuk membelinya ya, karena harganya ya rendah gitu ya. Dalam hal ini lebih rendah dari harga keseimbangan. Nah, karenanya maka jumlah barang yang diminta kan banyak dibeli kan Mas dan Mbak. Jadi akan ada kemungkinan terjadi kekurangan. Seperti itu Mas dan Mbak. Kayak ini ya, menggunakan grafik terkait masih pasar tidak seimbang. Jadi kondisi yang berikutnya adalah permintaan kelebihan. Jadi kondisi keseimbangan ada di sini, di titik ini, di mana harganya 2 dolar dan jumlahnya adalah 7 buah. Nah, pada saat harganya bergeser dari 2 dolar ke 1,5, atau pada saat kondisi di mana harganya lebih rendah daripada harga keseimbangan, maka jumlah permintaan akan meningkat menjadi 10, sedangkan jumlah penawaran akan menurun menjadi 4 buah ya Mas dan Mbak ya. Nah, dalam hal ini jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran ya, sesuai dengan hukum permintaan. Pada saat harganya turun, maka jumlah permintaan akan meningkat, sedangkan pada saat harga turun, maka jumlah penawaran akan menurun. Ya, dua-duanya kategoris paribus, Mas dan Mbak. Karena adanya pergeseran ataupun karena adanya harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, maka permintaan ya akan meningkat ya kalau dibandingkan dengan harga di titik ini, dan penawaran akan menurun jika dibandingkan pada titik ini. Oke. Hukum penawaran dan permintaan
Klaim bahwa harga dari banyak barang menyesuaikan untuk membawa jumlah penawaran dan jumlah permintaan agar barang seimbang. Oke, berikut adalah 3 tahap untuk menganalisis perubahan keseimbangan. Yang pertama adalah memutuskan apakah terjadi pergeseran kurva penawaran atau kurva permintaan atau keduanya. Memutuskan apakah kurva bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang berikutnya menggunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana pergeseran berefek harga dan jumlah keseimbangan. Jadi ini adalah step-step yang bisa dipakai untuk menganalisis perubahan keseimbangan Mas dan Mbak. Oke. Ini ya gambar 10. Bagaimana sebuah kenaikan pada permintaan mempengaruhi keseimbangan permintaan. Ya, ini memakai apa namanya ya? Contoh pada penjualan es krim. Pertama ini ya Mas dan Mbak ya, ada 2 kurva penawaran dan kurva permintaan. D1 ini ya, dan kurva penawaran. Pada saat meningkatnya cuaca panas permintaan untuk es krim, jadi cuacanya jadi musim panas seperti itu ya Mas dan Mbak ya, akan mengakibatkan harganya lebih tinggi, ya meningkat ya. Maaf saya ralat. Jadi meningkatnya cuaca panas permintaan untuk es krim menjadikan kurva permintaan akan bergeser dari yang semula di sini ke sebelah kanan ya, meningkat. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya harga yang lebih tinggi karena pergeseran ini ya, dari yang titik awal keseimbangan di sini menjadi keseimbangan baru yang di sini ya Mas dan Mbak ya. Penawarannya sih tetap, kurva penawarannya tetap. Yang bergeser adalah kurva permintaan seperti itu Mas dan Mbak. Jadi mengakibatkan harga yang lebih tinggi dari $2 ke $2,5, sehingga kuantitas yang terjual lebih banyak ya, dari 7 ke 10 Mas dan Mbak, karena adanya peningkatan cuaca panas permintaan untuk es krim seperti itu Mas dan Mbak. Oke, 3 tahap analisis perubahan keseimbangan. Pergeseran kurva versus pergerakan sepanjang kurva. Sebuah pergeseran kurva disebut perubahan penawaran. Sebuah pergerakan sepanjang kurva penawaran tetap disebut perubahan jumlah penawaran. Sebuah pergeseran kurva permintaan disebut perubahan permintaan. Sebuah pergerakan sepanjang kurva permintaan tetap disebut perubahan kuantitas yang diminta. Oke. Gambar 11, bagaimana sebuah penurunan pada penawaran mempengaruhi keseimbangan. Jadi ada keseimbangan awal di titik ini kurva permintaannya, dan ini kurva penawaran awalnya S1. Ada kondisi di mana peningkatan harga gula mengurangi penawaran es krim. Jadi adanya peningkatan harga gula ya, jadi input price-nya berubah menjadi lebih mahal sehingga terjadi pergeseran ke kiri untuk kurva penawaran dari S1 ke S2 seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Hal ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi pada es krim. Jadi dari $2 ke $2,5 seperti itu Mas dan Mbak. Nah, karena terjadinya pergeseran, maka keseimbangan akan berubah dari titik ini ke titik yang baru ya, titik keseimbangan yang baru di sini Mas dan Mbak. Ya, dan kuantitas yang lebih rendah terjual ya. Maksudnya
jumlah penjualannya menurun dari 7 ke 4, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi ada perubahan pada input price-nya, pada harga gulanya yang menjadi lebih mahal, maka kurva penawaran akan menjadi bergeser ke sebelah kiri karena ya harga dari harga dari es krimnya itu kalau misalnya faktor yang bahan inputnya itu naik ya, berarti kan ya harga dari es krimnya juga logikanya akan naik juga Mas dan Mbak, untuk menutup biaya operasionalnya. Ya, semoga saya nggak salah. Baik, ini apa yang terjadi pada harga dan kuantitas ketika penawaran dan permintaan bergeser. Jadi ini maksudnya ada beberapa skenario ya Mas dan Mbak ya. Contohnya mari kita baca. No change in demand, tidak ada perubahan di permintaan, tidak ada perubahan di penawaran, maka P, price, harga sama, Q, quantity, kuantitas ya penjualan sama ya Mas dan Mbak ya. Oke, kemudian untuk yang contoh ini tidak ada perubahan di permintaan, namun terjadi peningkatan di supply atau penawaran, maka P, price, harganya turun, dan Q, quantity, kuantitasnya naik. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, ya ini menggunakan grafik, tentunya insya Allah akan lebih jelas ya Mas dan Mbak ya. Dan seterusnya ya silakan dicek sendiri Mas dan Mbak. Oke, ringkasan. Para ahli ekonomi menggunakan model penawaran dan permintaan untuk menganalisis pasar persaingan. Dalam pasar yang kompetitif, ada banyak pembeli dan penjual masing-masing memiliki pengaruh sedikit atau tidak ada sama sekali ya pada harga pasar. Ringkasan, kurva permintaan menunjukkan bagaimana kuantitas suatu barang tergantung pada harga. Menurut hukum permintaan, harga sebuah barang jatuh, kuantitas yang diminta meningkat. Oleh karena itu, kurva permintaan miring ke bawah. Sekali lagi dalam kondisi ceteris paribus, setahu saya. Selain harga, faktor penentu berapa banyak konsumen ingin membeli termasuk pendapatan, harga dan melengkapi pengganti, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Jika salah satu faktor perubahan terjadi ya, pergeseran kurva permintaan juga akan terjadi. Maksudnya seperti itu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Kurva penawaran menunjukkan bagaimana kuantitas suatu barang yang diberikan tergantung pada harga. Kurva penawaran, saya ulangi, menunjukkan bagaimana kuantitas suatu barang yang diberikan tergantung pada harga. Menurut hukum menurut hukum penawaran, jika harga barang naik, jumlah yang ditawarkan meningkat. Oleh karena itu, kurva penawaran miring ke atas. Sekali lagi, dalam kondisi ceteris paribus. Selain harga, faktor penentu berapa banyak produsen ingin menjual meliputi harga input, teknologi, harapan, dan jumlah penjual. Jika salah satu faktor perubahan terjadi, maka kurva penawaran juga akan bergeser. Ya, semoga saya nggak salah. Keseimbangan pasar ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan permintaan. Pada harga equilibrium atau harga keseimbangan, kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Perilaku pembeli dan penjual secara alami mendorong pasar ke arah keseimbangan mereka atau ke arah equilibrium ya Mas dan Mbak ya. Untuk menganalisis bagaimana setiap peristiwa mempengaruhi pasar, kita menggunakan diagram pasokan, diagram penawaran, dan permintaan untuk memeriksa bagaimana bahkan mempengaruhi harga, keseimbangan, dan kuantitas. Dalam ekonomi pasar,
Harga merupakan sinyal yang memandu keputusan-keputusan ekonomi dan dengan demikian mengalokasikan sumber daya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.